Selamat datang di Cuan Keluarga. Tempatnya kita ngobrolin strategi jualan dan bisnis rumahan yang simple tapi, yang paling penting, cuan terus. Gue Cuan Keluarga, dan hari ini kita bakal bedah tuntas satu masalah yang sering banget bikin pusing para pejuang dapur rumahan. Gimana caranya jualan makanan bikinan sendiri bisa laku tiap hari, stabil, bahkan tanpa perlu banting harga, atau ngasih diskon gede-gedean yang malah bikin rugi. Gue tahu banget rasanya pengen produk kita dihargai, bukan cuma dibeli karena murah. Jadi, buat lo yang udah siap naik level, yuk langsung kita mulai aja. Jangan pakai lama. Jadi gini ya guys, sebelum kita masuk ke strategi-strategi dagingnya, gue mau kita semua satu frekuensi dulu. Perasaan jualan sepi itu emang nyebelinnya kuadrat. Lo udah keluar modal buat bahan baku, belum lagi tenaga buat masak yang kadang dari subuh udah ngepul dapurnya. Terus waktu buat mikirin menu, buat foto-foto produk biar kelihatan cakep di sosmed, pas ditungguin orderan, sepi kayak kuburan. Itu rasanya kayak lo udah dandan cakep mau ngedate, tapi gebetan lo nggak dateng. Nyesek. Gue juga pernah ada di posisi itu, serius. Awal-awal coba jualan gue pikir asal masakan gue enak pasti orang bakal antri. Kenyataannya, nggak semudah itu Ferguson. Banyak banget nih yang masih kejebak sama mitos, yang penting produk gue enak, pasti laku. Gue dulu juga mikir gitu guys. Kayak, ya iyalah, makanan kan intinya rasa. Kalau rasanya udah juara, ngapain lagi pusing-pusing mikirin yang lain. Ternyata pemikiran kayak gitu tuh udah nggak relevan lagi di zaman sekarang yang serba kompetitif ini. Coba deh lo lihat sekeliling, atau scroll aja aplikasi ojek online. Yang jualan makanan enak tuh bejibun. Bayangin aja, dalam satu komplek perumahan aja, bisa jadi ada 5 orang yang jualan ayam geprek. Semuanya mungkin enak, pedesnya nampol, ayamnya crispy. Terus, apa yang bikin pelanggan milih ayam geprek lo dibanding ayam geprek tetangga sebelah? Nah, ini dia poinnya. Kalau cuma ngandelin enak, kita bakal tenggelam di lautan pilihan yang sama-sama enak. Strategi pertama yang mau gue share, dan ini krusial banget. Fokus. Iya, fokus ke 1 atau maksimal 2, menu andalan yang bener-bener jadi jagoan lo. Gue tahu kadang kita pengennya jual semua yang kita bisa masak. Hari ini nasi uduk, besok spaghetti, lusa dimsum, minggu depan kue lapis, biar kelihatan serba bisa dan pilihannya banyak. Tapi percaya deh, itu justru bisa jadi bumerang, apalagi buat kita yang baru mulai atau skala rumahan. Kenapa fokus itu penting? Pertama, ini soal branding dan positioning. Kalau lo jualan ayam geprek super pedas yang khas, orang bakal langsung inget, oh, ayam geprek yang pedesnya nampol itu ya si Bye-Bye. Lo jadi spesialis. Beda kalau lo jualannya gado-gado. Hari ini ayam geprek, besok soto, lusa pempek. Oke, setelah lo fokus ke satu menu andalan, strategi berikutnya adalah soal nama. Jangan sepelekan kekuatan sebuah nama guys. Nama produk makanan lo itu kayak judul film atau judul lagu. Kalau judulnya aja udah bikin penasaran, orang jadi pengen tahu isinya kayak apa. Coba deh bandingin, lebih menarik mana, ayam goreng tepung atau ayam goreng kriuk menggoda iman. Beda kan rasanya? Yang satu datar, yang satu bikin imajinasi liar. Kasih nama yang unik, lucu, sedikit lebay, atau bahkan nyeleneh buat menu andalan lo itu. Tujuannya apa? Biar nempel di kepala orang, biar gampang diingat. Dan yang paling penting, biar gampang diomongin dari mulut ke mulut. Orang tuh suka cerita tentang hal-hal yang unik. Gue kemarin nyobain nasi goreng patah hati. Pedesnya nampol banget, cocok buat yang lagi galau. Nah, kan jadi bahan obrolan. Sekarang gimana caranya biar orang tahu dan inget terus sama jualan kita? Salah satu senjata paling ampuh buat emak-emak dan pebisnis rumahan WhatsApp. Yap, aplikasi chat yang hampir semua orang punya ini bisa jadi corong marketing yang super efektif kalau kita tahu cara mainnya. Strateginya adalah broadcast harian, tapi bukan broadcast yang nyepam dan bikin orang kesel ya. Setiap pagi atau di jam-jam strategis sebelum orang mikirin mau makan apa, update status WhatsApp lo dengan menu hari ini. Foto yang menggoda selera, deskripsi singkat yang bikin ngiler, plus info cara order. Nggak cuma itu, buat list broadcast khusus untuk pelanggan setia atau calon pelanggan yang udah pernah nanya-nanya. Kirim mereka info menu secara personal. Pagi kak, hari ini ayam ngamuk Bye-Bye, ready lagi lo. Pedesnya pas buat ngusir mendung. Kuncinya adalah konsistensi. Lakuin ini tiap hari.
Nah, strategi ini agak psikologis nih, tapi ampuh banget. Ciptakan rasa urgensi atau FOMO, fear of missing out. Gimana caranya? Jangan buka orderan lo 24 jam non-stop kayak minimarket. Justru, bikin sistem pre-order atau batasi jam order setiap harinya. Misalnya, lo buka order dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi aja untuk pengiriman makan siang. Atau, lo cuma produksi dalam jumlah terbatas setiap harinya. Kenapa ini penting? Karena kelangkaan itu menciptakan nilai. Kalau orang tahu mereka bisa beli kapan aja, mereka bakal nunda-nunda. Tar aja deh pesennya. Tapi kalau mereka tahu orderan bakal ditutup jam 10, atau kalau hari ini cuma ada 20 porsi ayam ngamuk, mereka bakal buru-buru pesen, karena takut kehabisan. Udah dapat pelanggan nih, terus gimana caranya biar mereka nggak kabur ke lain hati? Ke lain lapak maksudnya. Jawabannya adalah kasih mereka jebakan Batman, alias program loyalitas. Ini adalah cara halus tapi efektif buat bikin pelanggan balik lagi dan lagi. Jangan pernah remehkan kekuatan sebuah bonus kecil, karena itu bisa bikin pelanggan merasa dihargai dan sayang kalau nggak lanjut beli di tempat lo. Program loyalitas nggak perlu ribet atau mahal kok. Yang paling simple, misalnya setiap pembelian dapat 1 stempel, kumpulin 5 stempel gratis 1 porsi. Atau, beli 10 kali, dapat diskon khusus di pembelian ke-11. Bisa juga kasih bonus kecil kejutan di setiap pembelian kelipatan tertentu. Misalnya gratis kerupuk atau es teh manis kalau beli 3 porsi. Hal-hal kayak gini tuh, bikin seneng loh. Teori terus kayaknya kurang nendang ya kalau nggak ada bukti nyata. Gue mau cerita sedikit nih. Ada temen gue, sebut aja namanya Marni. Nama samaran tentunya biar nggak GR orangnya. Si Marni ini jago banget bikin tahu crispy. Rasanya enak, kriuknya pas. Tapi ya gitu, jualnya biasa-biasa aja. Kadang laku, kadang banyak sisa. Dia cuma ngandelin posting di status WA sesekali. Namanya juga standar tahu crispy Marni. Terus, gue iseng-iseng kasih dia beberapa strategi yang tadi kita bahas. Pertama, gue suruh dia fokus. Mar, lo jagoan tahu crispy. Udah itu aja dulu, jangan mikirin pengen jualan seblak juga. Nah, kita udah ngebahas panjang lebar nih, soal berbagai strategi, biar jualan makanan rumahan kita bisa laku tiap hari, tanpa harus perang harga. Dari mulai pentingnya fokus ke satu menu andalan biar jadi spesialis, bukan malah jadi kayak toko kelontong yang jualannya macem-macem, tapi nggak ada yang khas. Terus, kita juga udah ngomongin soal kekuatan nama produk yang unik dan clickbait, biar nempel di kepala calon pembeli. Jangan lupa juga soal teror manis, lewat broadcast WhatsApp harian yang konsisten, biar brand kita selalu jadi top of mind, pas mereka lagi lapar. Ditambah lagi dengan sistem order harian yang terbatas atau pre-order, buat menciptakan efek FOMO, biar orang jadi rebutan, dan nggak nunda-nunda buat beli. Dan terakhir, jebakan Batman, berupa program loyalitas buat bikin pelanggan setia, dan nggak gampang pindah ke lain lapak. Intinya apa sih dari semua ini? Intinya, jualan makanan di zaman sekarang itu, bukan cuma soal ngandelin rasa enak aja bro, sis. Rasa enak itu wajib, itu fondasi. Tapi di atas fondasi itu, kita butuh strategi yang cerdas, biar bangunan bisnis kita kokoh dan menjulang tinggi. Oke guys, ilmunya udah dapet semua nih dari tadi. Strategi dari A sampai Z udah gue beberin semua. Nggak ada yang gue umpetin. Sekarang pertanyaannya adalah, mau diapain ini ilmu? Mau cuma disimpan di kepala aja, jadi sekadar wawasan baru yang seru buat didengerin, atau mau bener-bener dipraktekin biar bisa ngubah nasib jualan lo? Gue sih berharapnya yang kedua ya. Soalnya, sebagus apapun strateginya, sekeren apapun teorinya, kalau nggak ada action, ya hasilnya bakal nol besar. Kayak lo punya resep masakan paling enak sedunia, tapi bahannya cuma diliatin doang, nggak pernah dimasak. Yang bakal jadi makanan kan? Sama juga kayak gini. Lo udah tahu caranya biar jualan laris, tapi kalau cuma diem aja, ya orderan gak bakal datang sendiri ngetok pintu rumah lo. Mungkin awalnya ada rasa takut, ragu, beneran bisa nggak ya gue? Itu wajar banget, gue juga dulu gitu. Gimana? Semoga strategi-strategi tadi bisa langsung ngebantu jualan makanan rumahan kalian, jadi makin laris manis Tanjung Kimpul ya. Dagangan habis duitnya ngumpul. Ingat, yang paling penting itu konsisten dan jangan takut buat nyoba hal baru. Gagal sekali 2 kali itu biasa, anggap aja bumbu penyedap dalam perjalanan bisnis. Yang penting, bangkit lagi, evaluasi, dan coba lagi dengan strategi yang lebih matang.
Thank you banget, udah nonton sampai akhir bareng Cuan Keluarga. Gue seneng banget bisa sharing hal-hal yang semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kamu suka sama strategi-strategi kayak gini, dan ngerasa dapat pencerahan, jangan lupa ya buat langsung klik tombol like di bawah. Terus, share juga video ini ke teman-teman sesama pejuang cuan, biar ilmunya nggak berhenti di kamu aja, biar makin banyak yang bisa ngerasain manfaatnya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Cuan Keluarga dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya yang pastinya bakal ngebahas strategi cuan lainnya, yang lebih seru dan lebih aplikatif. Sampai ketemu di strategi cuan berikutnya ya guys. Salam Cuan Keluarga, semoga bisnis rumahan kita semua makin jaya. Bye-bye.